Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tanggal 17 Maret tahun 2022. Oleh karena kasih, anugerah, rahmat, dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, diberikan kita kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama. Itulah sebabnya saya mengajak Bapak Ibu mempergunakan waktu ini sebaik mungkin, dan kita mendengarkan renungan dan kita berdoa bersama-sama. Karena kalau ada kesempatan itu, sekali lagi saya katakan, itu semuanya karena kebaikan dan rahmat Tuhan yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita meneduhkan hati dan mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Dan saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur pasal 59 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat ke-18. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Ibu bapak dikasih Tuhan, waktu saya membaca ayat ini tadi, atau waktu saya memperhatikan, saya menarik suatu renungan yang sangat penting untuk kita renungkan. Ada kata di sana yang berulang kali disebutkan di dalam ayat 15 dan 16, dikatakan mereka datang kembali, dikatakan waktu senja datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota, mereka mengembari mencari makan, mereka tidak kenyang makan, maka mereka mengaum-ngaum. Dan situasi yang menurut saya sebenarnya ini masih kurang jelas. Siapa sih kata mereka ini? Siapa sih yang masuk mereka? Nah, waktu saya melihat ayat itu, akhirnya saya coba pelajari dan coba lihat pasal 59 ini, dan saya temukan jawabannya di pasal 59 ayat pertama, yaitu ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Wow, waktu saya melihat ini, saya langsung dapat pengertian bahwa sebenarnya kondisi Daud dalam keadaan terancam. Kondisi Daud dalam keadaan yang sangat terancam. Rumahnya diawasi dan rumahnya didatangi oleh orang-orang, tujuannya untuk membunuh dia. Coba Bapak Ibu pikirkan, kalau seandainya ada orang di depan rumah Anda, mengelilingi rumah Anda, mengawasi rumah Anda, dan orang tersebut mau membunuh Anda. Terancam nggak? Terancam sekali, saudara. Tentunya mungkin kalau zaman sekarang terjadi seperti itu, mungkin Bapak Ibu berkata, saya telepon polisi aja kalau saya merasa terancam. Pasti langsung datang nanti polisi. Iya betul, polisi bisa langsung datang kalau kita telepon polisi. Tapi pada masa itu Daud benar-benar terancam. Kenapa saya katakan terancam? Karena yang menyuruh orang-orang itu mengawasi rumahnya, menyuruh mereka itu, kata mereka dibuat di situ tadi ya, mengawasi rumahnya, membunuh dia. Yang menyuruhnya adalah Raja Saul. Saat itu belum ada polisi, semua masih dikendalikan oleh raja, saudara. Dan kalau raja yang menyuruh, siapa yang bisa membatalkannya? Artinya Daud benar-benar dalam keadaan terancam, merasa terancam, hidupnya terkepung, hidupnya sungguh-sungguh tidak nyaman lah. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ada satu hal yang sangat luar biasa. Di dalam kondisi hidupnya terancam, keadaan yang tidak nyaman tersebut dalam pandangan manusiawi, tapi dalam kondisi tersebut dijelaskan dalam ayat 17, tetapi aku menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku bersorak-sorai karena kasih setiamu. Dan dia bisa menyanyi bagi Tuhan, dia bisa bersorak-sorai pagi-pagi, dia bersorak walaupun datang senja, datang siang, datang pagi, tapi dia santai saja dalam rumahnya itu. Dan santainya apa? Karena dia menyanyikan kekuatan Tuhan, dan juga pagi hari bersorak-sorai karena kasih setia Tuhan. Saya mau katakan ini satu hal yang sangat unik. Hidupnya terancam, ada orang mengawasi rumahnya, ada orang mau membunuh dia, dan itu adalah dikatakan pakai kata mereka, berarti bukan hanya satu, tapi beberapa orang
Dan orang-orang itu bukan tentunya orang-orang biasa, ada orang yang pilihan-pilihan raja untuk membunuh Daud. Tapi dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Daud bisa dengan santai, rileks menyanyikan kekuatan Tuhan. Artinya menyanyikan lagu-lagu yang membuat kekuatan dari Tuhan, menguatkan imannya. Dia bisa menyanyikan waktu pagi-pagi, dia bersorak. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan. Saudaraku, dikatakan dalam ayat yang ke-17, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku. Ternyata karena situasi yang dialami hidupnya terasa terancam itu, atau hidup yang terancam tersebut, dia tidak panik, dia tidak bingung, dia tidak bimbang, dia tidak tawar hati, karena dia percaya bahwa Allah menjadi kota bentengnya. Dia percaya bahwa Tuhan itu tempat pelariannya. Artinya dia datang kepada Tuhan di saat mengalami kesesakan, mengalami hidup terancam seperti itu. Dan Tuhan adalah kekuatan baginya. Tuhan itu adalah pribadi yang penuh kasih setia. Artinya dia meyakini hal itu Bapak Ibu Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu saya melihat hal ini, tentunya saya yakin pada hari-hari ini ya nggak ada orang yang melakukan seperti ini kepada kita. Rumah kita dikelilingi, ancam membunuh kita. Tapi kalau yang diam-diam bisa saja ada orang yang mau membunuh atau mungkin mau melukai atau mencederai kita, bisa jadi. Tapi saya beritahu Bapak dikasih Tuhan, kalaupun ada situasi terancam, bukan karena orang, tapi karena situasi kondisi yang ada, itu juga membuat kita bisa panik. Misalnya seperti sekarang, ada kecemasan, ada kelauan hati karena ya situasi belum aman, tidak aman betul. Ya, berita tentang corona aja tiap saat kalau kita lihat televisi. Makanya kalau bisa ya tayangan televisi jangan terlalu banyak dilihat tentang berita-berita corona. Sangat menyakitkan dan bahkan menakutkan. Kenapa? Rasanya semakin terancam hidup itu. Tapi saya beritahu pada Tuhan, walaupun ada orang yang melakukan situasi keadaan yang membuat hidup kita terancam, pekerjaanmu terancam, masa depan keluargamu sepertinya terancam, atau mungkin kondisi yang ada saat ini membuat hidup kita terasa terancam, ada satu hal yang harus kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Daud. Apa itu? Mari menyanyikan nyanyian-nyanyian kekuatan dari Tuhan. Mari kita terus bersorak, artinya dengan santai, rileks, bahagia dan menghadapi semua situasi yang ada. Mungkin Anda berkata, bagaimana bisa Pak? Tidak gampang Pak. Ya betul, tidak gampang. Tapi saya beritahu, supaya kita bisa tenang, supaya kita seperti Daud bisa menyanyikan nyanyian-nyanyian yang tenang di hadapan Tuhan, membawa damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita, yang memberikan kekuatan. Ingat, ada satu lagu yang saya senang, lagu itu, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tahu lagu itu? Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ya, keadaan memang seringkali tidak aman, situasi memang seringkali tidak memberikan jaminan apa-apa. Tapi saya beritahu, kasih Tuhan tetap abadi dan tetap memberikan yang terbaik bagi kita. Situasi terancam, situasi yang tidak pasti bisa terjadi dalam kehidupan ini, tapi kasih Tuhan tetap abadi sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya saya mau sampaikan kepada kita, jadikan dan terima Tuhan sebagai kota perlindungan kita, kota benteng kehidupan kita. Jika Bapak Ibu pergi ke kota-kota berbenteng, itu punya pengertian bahwa kota itu aman dalam perlindungan benteng tersebut. Dan saya beritahu, jika ada orang mau masuk ke kota berbenteng, dia hanya bisa masuk melalui pintu yang ditentukan, dan bisa hanya keluar dari pintu yang ditentukan juga. Dan di pintu masuk, pintu keluar, itu ada penjagaan yang ketat. Misalnya suatu saat nanti Bapak Ibu pergi ke Yerusalem, ke Israel, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah pergi ke Yerusalem, ke Israel, pasti tahu apa yang saya katakan ini. Kalau kita masuk ke Yerusalem, itu ada benteng yang mengelilinginya, dan waktu kita mau masuk, di pintu itu ada penjagaan-penjagaan. Bahkan pada saat tahun 1994 saya pergi ke sana, itu yang berdiri di situ di pintu gerbang itu, waduh, pegang senapang laras panjang, saudara. Itu bukan 1-2 orang, banyak, saudara. Dijaga ketat, dan orang tidak bisa masuk sembarangan ke sana. Dan kalau kita menjadikan dan menerima Tuhan, meyakini Tuhan sebagai kota perlindungan kita, maka percayalah, kota benteng kita tidak akan pernah mengizinkan yang buruk sekalipun
untuk menerpa hidup kita. Sama seperti Daud, dia percaya Tuhan adalah kota bentengnya, maka dia bisa tenang. Di rumahnya ada orang yang mengintai, mengawasi rumahnya. Ada orang-orang yang mau membunuh dia, dia santai saja. Pagi-pagi dia menyanyi aja kepada Tuhan. Mungkin nyanyiannya begini, sebab Tuhan baik, aku percaya, Tuhanku dahsyat. Dia menyanyi aja. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dia menyanyi saja. Kenapa? Karena yakin Tuhan itu menjadi tempat perlindungannya. Dan juga dia katakan Tuhan itu menjadi tempat pelariannya saat kesesakan. Dan dia mengalami kesesakan, dia tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan tempat pelarian dia. Di sana semua akan aman. Dan saya beritahu Bapak dikasih Tuhan, apapun kesesakan-kesesakan yang terjadi hari ini, apapun situasi yang membuat Anda merasa terancam, mungkin itu ke dalam pekerjaan, mungkin itu dalam keluarga, apapun merasa terancam, mungkin karena situasi yang belum pulih hari-hari ini, apapun yang membuat saudara merasa terancam, ingat, Tuhan tempat pelarian saat kesesakan. Tuhan menjadi kota benteng kehidupan. Tuhan menjadi kekuatan bagimu. Jangan katakan aku tidak kuat lagi, Pak. Ya benar, rasanya kalau kita mengandalkan kekuatan nggak kuat. Perekonomian belum pulih, ya kan? Situasi juga belum pulih. Pekerjaan juga masih dalam keadaan baik, pergumulan. Mungkin di saat-saat kita memulai bisnis pun sekarang, atau mengerjakan bisnis pun belum terjadi pemulihan, masih begitu sulit. Tapi ingat, Daud berkata, Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih setia. Artinya dalam segala keadaan apapun, dia sanggup memberkati, dia sanggup menolong, sanggup memelihara. Walaupun engkau merasa terancam hari-hari ini, saya beritahu, datang kepada Tuhan. Dia akan mengubahkannya dengan sukacita dan pertolongan Tuhan. Dan berdoa, memuji Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu saya melihat apa yang dilakukan oleh Daud, dalam ayat yang kedua dikatakan, lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allah, bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku, lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah, yaitu orang-orang yang mau membunuh dia, itu menguasai rumahnya dia. Dan dikatakan ayat keempat, sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa ya Tuhan, aku tidak bersalah. Mereka yang lari dan bersiap-siap, marilah mendapatkan aku, dan lihatlah, dia membawa pergumulannya kepada Tuhan. Dia membawa situasi yang terancam tersebut, merasa terancam hidupnya, tapi dia datang kepada Tuhan, dan dia katakan, Tuhan lepaskan aku, Tuhan berikan aku keselamatan, Tuhan selamatkan nyawaku. Tuhan, kenapa? Karena dia sangat yakin Tuhan penolong bagian. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya beritahu, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, dia siap menjadi kota benteng perlindungan. Dia siap menjadi tempat pelarian kita saat mengalami kesesakan. Dia siap untuk memberikan kekuatan bagi kita. Dia siap menyatakan kasih setianya bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya datang kepada Tuhan. Jangan tawar hati, jangan gelisah, jangan takut. Kerjakan bagian kita dan percayalah Tuhan akan menolong. Dan nyatakan imanmu kepada Tuhan. Jalani kehidupan dengan tenang dan selalu menyanyikan pujian-pujian yang menguatkan iman dan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Doa dan harapan saya hari ini, damai sejahtera Tuhan, ketenangan jiwa, ketenangan batin terjadi dalam kehidupan kita, karena kita tahu Tuhan adalah kota benteng kita. Walaupun situasinya sangat terancam, walaupun situasinya sangat tidak aman, tapi saya beritahu Allah menjadi kekuatan dan pertolongan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami melihat fakta yang luar biasa pagi hari ini. Daud, rumahnya diawasi, rumahnya diintai orang-orang tertentu yang mau membunuh dia. Tapi dia merasa aman, merasa tenang, karena percaya Tuhan adalah perlindungan dan kota benteng dalam hidupnya. Dan kami tahu ya Tuhan, kami juga mengakui di hadapan-Mu, situasi-situasi yang ada hari-hari ini sungguh membuat hidup ini tidak aman. Sungguh merasa kehidupan ini sepertinya terancam ya Tuhan. Kami datang kepadamu seperti Daud berdoa, kami juga berdoa kepadamu. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Engkaulah gunung batu perlindungan, kota benteng kehidupan kami. Kepadamu kami berserah, kepada Kamu kami bermohon. Dan kami percaya, menyerahkan hidup kami ke dalam Tuhan, itulah keputusan yang terbaik, dan kami aman bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, membawa setiap saudara-saudaraku mendengarkan renungan pagi hari ini, bawa mereka untuk terus meyakini, mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah kota benteng perlindungan, tempat pelarian yang terbaik, dan menjadi pribadi yang berikan kekuatan bagi mereka. Dan Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih karunia-Nya bagi mereka, dan damai sejahtera Tuhan tercurah bagi setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Bapak dan Ibu, demikianlah renungan dan doa kita pagi hari ini. Tetap semangat, tetap antusias. Walaupun keadaan sepertinya mengancam dan tidak bisa berikan jaminan, tapi Tuhan selalu memberikan jaminan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, jika Bapak Ibu memiliki doa dan permohonan yang perlu didoakan, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Kita akan doakan dan kita akan dukung bersama-sama, dan Tuhan akan berikan jawabannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera. Shalom.